adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, selamat pagi. Kami mengucap syukur kepadamu untuk hari baru, di mana kami boleh menikmati hari baru dengan berkat-Mu. Maka berkatilah kami agar kami boleh melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik, bisa membantu orang lain, bisa juga membantu diri sendiri, khususnya dalam menghadapi COVID ini. Biarlah Engkau saja yang hadir, sehingga kami boleh percaya dan yakin akan berkat-berkat-Mu yang akan memberikan kepada kami sesuatu yang paling baik dalam hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumulah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, Yesus menjadi pendatang baru. Pada zaman itu, Yohanes sudah tidak ada. Yesuslah yang mulai dengan doa dan karyanya. Apa yang dibuat? Yang pertama, Yesus memperhatikan orang yang dipilihnya, Simon. Kebetulan mertuanya sakit, maka ia pergi mengunjunginya, memberkatinya. Dan kita melihat tanggapan mertua Simon. Setelah sembuh, dia melayani Yesus. Yang kedua, dari mulut ke mulut orang memberitakan kabar tentang keselamatan, tentang kesembuhan mama mertua. Maka dalam sekejap orang berkumpul di depan rumah Simon. Yesus melayani mereka. Tanpa pandang bulu, ia menyembuhkan banyak orang. Sampai larut malam. Lalu setelah itu Yesus pergi untuk berdoa. Mencari kekuatan baru. Dan hal ini yang perlu kita perhatikan. Sebelum kita beraktivitas, berdoa. Memohon kekuatan dari Bapa. Dan Yesus melakukan itu dengan luar biasa. Dan dia mendapatkan kekuatan juga yang luar biasa. Kekuatan doa adalah hal-hal yang kadang-kadang mengejutkan kita hasilnya. Ya.
Siapa yang tekun berdoa, dia akan mendapat banyak. Sesudah itu kemana? Dia tetap lagi melayani dengan sungguh-sungguh. Dia pergi lagi ke tempat yang lain untuk mewartakan Injil. Tanpa kenal lelah, Yesus terus bekerja. Kita bayangkan betapa energinya habis. Tetapi demi kebaikan semua orang, disitulah Yesus berkurban. Maka kita pun juga perlu memperhatikan hal itu. Orang tua, bapak ibu, ya, di rumah masing-masing tentu menguras energi mereka untuk melayani anak-anak. Dalam Injil tidak disebut bagaimana reaksi mereka yang sudah sembuh. Mereka pergi saja, tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Tapi bagi Yesus itu tidak penting. Yang penting adalah dia sudah memberikan yang terbaik kepada mereka. Dan ini perlu diperhatikan oleh orang tua. Bahwa anak-anak tidak semua akan kembali mengucapkan syukur. Tetapi anak-anak mengatakan itu hak kami, kalau orang tua harus membesarkan kami. Maka orang tua perlu menanamkan nilai-nilai kepada anak untuk tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kepada orang tua yang juga menjadi perantaraan tangan Tuhan. Agar mereka betul-betul dapat melaksanakan tugasnya. Terutama ketika orang tua sudah memasuki masa senja. Cukup banyak orang pada saat sekarang ketika anak-anak diurus orang tua luar biasa ketika mereka sudah tua ditinggalkan. Bahkan ada yang ditaruh saja di rumah jompo tidak pernah dijenguk. Bahkan sampai meninggal pun mereka tidak datang. Ya, tentu hal ini menyedihkan dan membuat kita prihatin. Karena itu mari saudara terkasih, berdasarkan pada apa yang dikatakan oleh Injil pada hari ini kita merefleksikan satu. Yesus tak kenal lelah untuk memberi diri. Yesus tak pernah kenal lelah mewartakan kabar keselamatan. Memberikan yang benar. Dan reaksi umat tidak terlalu diperhatikan. Yang penting dia memberi dan memberi. Kedua, kekuatan Yesus ada pada doa. Tanpa doa tidak ada apa-apa. Karena itu kita juga diajarkan agar senantiasa tekun berdoa untuk mengisi hari-hari hidup kita. Tapi kadang-kadang kita berdoa hanya mulut kita saja yang keluar, tetapi hati kita tetap dingin dan beku. Mari kita membuka hati kita dalam doa-doa kita, agar doa-doa kita betul berbunga dan berbuah, dan dirasakan oleh orang-orang sekitar kita, dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus, yaitu melalui penyembuhan-penyembuhan. Karena itu kan kita tidak juga heran ya kalau ada misa penyembuhan, wah semua orang datang berbondong-bondong. Tetapi setiap hari misa sebelum COVID itu orang hitung-hitung. Mungkin baru sekarang orang berpikir berat juga ya untuk tidak pergi ke Ekaristi. Tetapi itulah saudaraku terkasih, kita belajar dari Yesus untuk terus melayani, untuk terbuka kepada Bapaknya dengan menghasilkan energi yang luar biasa. Semoga kita tetap juga mau belajar dan mewartakan Injil di mana kita berada, terutama untuk masa depan anak-anak kita. Semoga Tuhan memberkati. Selamat.